Perkenalkan, nama saya Asrianti Najumetan dengan NIM 2422411328. Saya dari kelas G Prodi PGSD. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila dan juga mengenal lingkungan sekitar. Pembelajaran 1, konsep dasar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. A. Kompetensi. Penjabaran modal kompetensi yang selanjutnya dikembangkan pada kompetensi guru bidang studi yang lebih spesifik pada pembelajaran. 1. Konsep dasar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ada beberapa kompetensi guru bidang studi yang akan dicapai pada pembelajaran ini. Kompetensi yang akan dicapai pada pembelajaran ini adalah guru PPPK mampu menjabarkan konsep dasar, prinsip, prosedur, dan metode pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. B. Indikator pencapaian kompetensi. Dalam rangka mencapai kompetensi guru bidang studi, maka dikembangkanlah indikator-indikator yang sesuai dengan tuntunan kompetensi guru bidang studi. Indikator pencapaian kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran 1, konsep dasar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan adalah sebagai berikut. 1. Menjelaskan konsep dasar Pancasila dan kewarganegaraan. 2. Mengidentifikasi prinsip-prinsip pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. 3. Menjelaskan prosedur pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. 4. Menjelaskan metode pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. 1. Konsep dasar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. A. Perubahan pendidikan kewarganegaraan atau PKN menjadi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Tujuan pendidikan nasional sebagaimana telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kurikulum 2013 dirancang dengan tujuan untuk mempersiapkan insan Indonesia supaya memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Salah satu langkah dan penyusunan kurikulum 2013 adalah penataran Undang PKN menjadi PPKN dengan rincian sebagai berikut. 1. Mengubah nama mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. 2. Menetapkan mata pelajaran PPKN sebagai bagian utuh dan kelompok mata pelajaran yang memiliki misi pengokohan kebangsaan, mengkoordinasi KI atau KD, dan indikator PPKN secara nasional dengan memperkuat nilai moral dan Pancasila, nilai dan norma UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta wawasan dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Menetapkan pengembangan peserta didik dan dimensi. 1. Pengetahuan. 2. Kewarganegaraan. 3. Keterampilan. 4. Keteguhan kewarganegaraan. 5. Komitmen. 6. Kompetensi kewarganegaraan. 4. Mengembangkan dan menerapkan berbagai model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik PPKN yang berdasarkan pada pengembangan karakter peserta didik sebagai warga negara yang cerdas dan baik secara utuh. 5. Menerapkan
berbagai model pembelajaran seperti pembelajaran dan hasil belajar PPKN. Ada tabel perubahan PKN menjadi PPKN. PKN pada tahun 2006 dan PPKN pada tahun 2003. Berdasarkan uraian pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat penyederhanaan dari kurikulum tahun 2006 ke dalam kurikulum tahun 2013. Hal-hal yang dibahas pada kurikulum 2006 bukan berarti dihilangkan atau tidak diajarkan pada kurikulum 2013, tetapi dikuatkan dengan penguatan 4 pilar kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 pilar kebangsaan tersebut merupakan persyaratan minimal di samping pilar-pilar. Penyempurnaan tersebut dilakukan atas dasar pertimbangan 1. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, diperangkan keberhasilan pencapaian tingkat kompetensi dan pengorganisasian dari keseluruhan ruang lingkup mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. 2. Substansi dan jiwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia ditetapkan sebagai negara integral dari Pancasila dan kewarganegaraan yang menjadi wahana psikologis pembangunan warga negara Indonesia yang berkarakter Pancasila. Perubahan tersebut didasarkan pada sejumlah masukan penyempurnaan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan menjadi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan antara lain. 1. Secara substansial, pendidikan kewarganegaraan terkesan lebih dominan bermuatan ketatanegaraan, sehingga muatan nilai dan moral Pancasila kurang mendapat aksentuasi dan proporsional. 2. Secara metodologis, dan kecenderungan pembelajaran yang mengutamakan pengembangan ramah sikap atau efektif, ranah pengetahuan atau kognitif, pengembangan ranah keterampilan atau psikomolog, belum dikembangkan secara optimal dan utuh atau koheren. Dengan demikian, guna mengkoordinasikan perkembangan baru dan perwujudan pendidikan sebagai proses pencerdasan kehidupan bangsa dalam arti utuh dan luas, maka substansi dan 6 mata pelajaran yang sebelumnya pendidikan kewarganegaraan atau PKN dikemas dalam kurikulum 2013 menjadi mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN. 2. Prinsip-prinsip pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. 1. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sebagai social studies. Social studies merupakan nama atau istilah yang digunakan oleh lembaga pendidikan negara lain, terutama di negara-negara Barat, BART, dan SEMIS. Tahun 1977 mengidentifikasi their social studies tradition, yaitu 1. Social studies as citizen transmission atau civic education. 2. Social studies as social science. 3. Social studies as reflective inquiry. 3 tradisi ini memiliki pengertian, tujuan, isi, dan metode masing-masing. Wahab atau Saparia pada tahun 2012. Social studies, tradisi pembelajaran yang paling tua dan biasa dipraktikkan oleh para guru. Tujuan transmisi kewarganegaraan adalah agar peserta didik mempelajari dan meyakini konsep kewarganegaraan yang diajarkan dengan guru menyajikan asumsi-asumsi, kepercayaan dan harapan-harapan tentang masyarakatnya. Social studies, tradisi ini awalnya dikembangkan oleh social science education
konsorsium yang bertujuan agar peserta didik dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan perlengkapan disiplin ilmu sosial sehingga mereka akan menjadi warga negara yang efektif. Isi dari Social Studies sebagai social science terkait dengan masalah-masalah, isu-isu, dan topik-topik disiplin ilmu sosial masing-masing. Social Studies, pembelajaran berdasarkan kedudukan filsafat yang berakar pada masa lalu. Tujuan reflektif inquiry adalah kewarganegaraan didefinisikan sebagai pengembalian keputusan dalam konteks sosial politik. Metode tersebut terkait dengan proses membuat keputusan dan mendorong peserta didik untuk menganalisis tentang apa saja dan terlibat dalam suatu keputusan. Yang berikut, mengenal lingkungan sekitar, ada fisik, sosial, hingga flora dan fauna. Pembelajaran tentang lingkungan hidup merupakan salah satu materi penting dalam kurikulum pendidikan untuk anak-anak sekolah dasar khususnya di kelas 4. Melalui materi ini, siswa diajarkan untuk memahami lingkungan sekitar mereka, pentingnya menjaga kelestariannya, serta bagaimana berkontribusi secara positif terhadap lingkungan. Berikut adalah beberapa poin kunci dalam pembelajaran lingkungan hidup dan pelestariannya. Mengenal lingkungan hidup. Lingkungan hidup mencakup semua yang ada di sekitar kita, baik hidup atau biotik seperti tumbuhan dan hewan, maupun yang tidak hidup atau abiotik seperti air, tanah, dan udara. Dalam pelajaran ini, siswa diajak untuk mengenali komponen-komponen lingkungan tersebut dan memahami bagaimana mereka saling berinteraksi. Contoh sederhana yang diajarkan adalah siklus air, fotosintesis pada tumbuhan, dan rantai makanan. Pentingnya lingkungan yang sehat. Lingkungan yang sehat sangat penting untuk kelangsungan hidup semua makhluk. Anak-anak diajarkan bahwa lingkungan yang bersih dan sehat akan menyediakan udara bersih untuk dihirup, air jernih untuk diminum, dan makanan yang aman untuk dikonsumsi. Sebaliknya juga begitu. Ancaman terhadap lingkungan. Pelajaran ini juga mencakup berbagai ancaman terhadap lingkungan hidup seperti polusi udara, air, tanah, penebangan hutan, serta perburuan liar. Anak-anak belajar bagaimana tindakan manusia seperti pembuangan sampah sembarangan, penggunaan plastik yang berlebihan, dan pembakaran bahan fosil berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan. Cara pelestarian lingkungan. Untuk menjaga lingkungan, anak-anak diajarkan berbagai cara pelestarian yang dapat mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa tindakan sederhana yang dapat diajarkan meliputi mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang atau 3R. Mengurangi penggunaan barang sekali pakai, menggunakan kembali barang yang masih bisa dipakai, dan mendaur ulang sampah. Yang kedua, menghemat air dan energi. Mengajarkan anak-anak untuk mematikan keran air saat tidak digunakan dan mematikan lampu ketika keluar dari ruangan. Yang ketiga, menanam pohon. Menjelaskan manfaat menanam pohon bagi lingkungan seperti menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab. Selain memberikan pengetahuan, pembelajaran tentang lingkungan hidup juga bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan rasa tanggung jawab pada anak-anak terhadap lingkungan. Mereka diajarkan bahwa tindakan kecil mereka dapat memiliki dampak besar pada lingkungan, dan setiap orang memiliki peran penting dalam menjaga bumi.